Ketiwat dan tim di ARK Invest baru saja merilis ide-ide besar mereka untuk tahun 2022. Dan ada kabar baik untuk semua penggemar Ethereum. Dan menurut penelitian mereka, Ethereum dapat meningkat 100 kali lipat menjadi lebih dari 20 triliun dolar dalam 10 tahun ke depan. Sekarang, 100 kali adalah klaim besar. Dan itu bukan orang acak di YouTube mengatakan itu adalah salah satu manajer investasi top di dunia. Jadi, kita akan melihat lebih dekat prediksi harga monster ini dan utama saya dari presentasi Ethereum Big Data itu. Dan ini akan mencakup era digital, yang merupakan perubahan besar yang terjadi pada kita semua saat ini. Revolusi keuangan ini dimulai oleh Ethereum dan sekarang memimpin biaya dan kemudian kita akan menggali perkiraan harga besar ini di mana Ethereum dapat tumbuh 100 kali dari tempat sekarang ini. Oke, berikut adalah penelitian dan data yang baru-baru ini dilakukan oleh tim ARK Invest, siap untuk melihat bagaimana Ethereum tumbuh 100 kali selama 10 tahun ke depan. Ayo kita lakukan ini. Menjelaskan perubahan besar yang terjadi saat ini saat kita keluar dari era industri dan ke era digital. Jadi sejak tahun 2000 dan kelahiran internet, semuanya sekarang menjadi digital. Dan grafik pertama ini dimulai 10 tahun kemudian, jadi pada tahun 2010, Anda dapat melihat sebagian besar waktu orang 90% dihabiskan secara offline dan hanya 10% online. Sekarang, ketika kita bergerak lebih dekat, ada perubahan besar. Jadi pada tahun 2020, sekarang sekitar 70% dihabiskan secara offline, dan sekarang sepertiga dari waktu orang dihabiskan secara online. Dan ARK memprediksi bahwa pada tahun 2030, lebih dari 50% waktu luang orang akan online. Dan kemudian apa yang terjadi ketika semua orang mulai menghabiskan lebih banyak waktu online? Kemudian semua orang mulai menghabiskan lebih banyak uang secara online. Dan mulai 2021, ada sekitar 1,4 triliun dolar yang dihabiskan, dan ini secara alami akan meningkat. Tetapi dengan kripto dan Web3, ini akan benar-benar meningkatkan segalanya. Dan pada tahun 2013 diperkirakan lebih dari 12 triliun dolar akan dihabiskan secara online. Dan apa yang terjadi ketika semua orang mulai menghabiskan lebih banyak waktu bisnis online mulai realokasi anggaran iklan mereka ke digital, dan ini menunjukkan bahwa kembali pada tahun 2000, hampir semua anggaran iklan bisnis sebagai langkah-langkah tradisional. Dan ini akan menjadi hal-hal seperti mengirimi Anda surat melalui pos. Bisa jadi iklan TV, radio, majalah surat kabar. Sekarang saya memulai pemasaran digital sekitar tahun 2010. Dan sudah, ada perubahan besar yang terjadi dengan perusahaan mengalokasikan lebih banyak untuk iklan digital. Dan saya melihatnya secara langsung karena ini meningkat selama bertahun-tahun. Sekarang bisnis 2020 menghabiskan lebih banyak uang untuk iklan digital daripada tradisional, dan kemudian mereka memprediksi bahwa pada tahun 2030, sebagian besar pengeluaran iklan akan menjadi digital. Salah satu takeaways besar dari acara ARK adalah bahwa mereka mengkategorikan apa yang terjadi dengan kripto menjadi 3 wadah utama. Kita memiliki revolusi uang, revolusi keuangan, dan revolusi internet. Dan ketika datang ke revolusi uang, Bitcoin berada dalam kategorinya sendiri saat kita pergi dari mata uang fiat dan bank sentral ke uang global yang terdesentralisasi. Kemudian untuk revolusi keuangan, kita memiliki dunia keuangan tradisional yang sekarang dibangun kembali dengan Carry yang terdesentralisasi dengan DeFi, yang sangat didukung oleh Ethereum. Dan kemudian, untuk revolusi internet, kami beralih dari platform milik perusahaan ke platform milik pengguna. Dan sekarang, kontrak pintar mengganggu model keuangan tradisional. Jadi di sini adalah beberapa nama besar yang mungkin Anda semua kenali di dunia dan kategori layanan keuangan. Kami memiliki perbankan dan pinjaman. Kami memiliki pertukaran, broker,
manajemen aset, derivatif asuransi, dan sekarang ada versi desentralisasi baru dari masing-masing kami memiliki senyawa melakukan perbankan dan pinjaman. Uniswap sekarang menjadi pertukaran baru. Kami memiliki broker baru dengan MetaMask. Kami memiliki keuangan dan melakukan manajemen aset, Nexus melakukan asuransi, dan untuk melakukan derivatif, DYDX. Dan ini hampir sama dengan slide terakhir. Berikut adalah kategorinya lagi. Tapi kali ini apa yang mereka lakukan adalah mereka menyortirnya berdasarkan pendapatan per karyawan. Dan ini pada dasarnya hanya menunjukkan betapa jauh lebih efisien keuangan terdesentralisasi itu menghilangkan semua perantara, dan pada dasarnya hanya menunjukkan bahwa model-model ini membawa lebih banyak pendapatan dengan jauh lebih sedikit orang yang dibutuhkan dengan satu pengecualian adalah asuransi. Revolusi ini dimulai. Dan itu adalah teorema yang memimpin muatan. Dan ini adalah harga Ethereum dari 2018. Dan semua peristiwa besar yang terjadi. Jadi kami memiliki ICO besar ini dicuci, kami memiliki jam musim dingin kripto yang dalam, tetapi ada satu titik kecil yang hilang, yang ada di sini. Dan salah satu kasus penggunaan besar yang meledak saat ini adalah koin stabil yang tumbuh hampir 600% pada tahun 2021 menjadi lebih dari 150 miliar dolar nilainya. Dan lagi, sebagian besar ini terjadi di Ethereum. Dan itu adalah teorema yang telah menjadi rantai pilihan untuk kontrak pintar. Sejauh ini, di sini hanya menunjukkan bahwa rantai samping Ethereum dan Ethereum membentuk hampir semua volume dalam penjualan sekunder NFT. Beberapa nama baru dalam daftar di sini kita memiliki aliran. Dan ini sekitar nomor 100. Jadi jika Anda ingin mengambil tendangan pada koin topi kecil, maka ini pasti memiliki beberapa potensi untuk tumbuh. Tapi ini pada dasarnya hanya menunjukkan bahwa Ethereum mendominasi. Dan ketika datang ke NFT, sekarang ini akan meledak ke semua kategori yang berbeda. Tetapi yang utama saat ini adalah kami memiliki koleksi, kami memiliki seni, dunia virtual, game, dan utilitas. Dan slide terakhir dan apa yang kita semua telah menunggu bagaimana Ethereum dapat tumbuh 100 kali hingga 20 triliun dolar. Sekarang untuk Anda akan melihat bahwa grafik ini benar-benar mengatakan itu 56 kali. Tapi ini didasarkan pada kapitalisasi pasar 0,4 triliun. Dan pada saat rekaman ini, Ethereum sebenarnya 0,3. Jadi ini, pada kenyataannya, membuatnya menjadi 75 kali dari harga hari ini. Sekarang, sebanyak yang saya suka, Ethereum memiliki target harga tinggi tapi saya harus tetap objektif. Bagi saya, ini tidak 100% jelas tentang bagaimana Ethereum sampai di sana. Jadi kami memiliki layanan keuangan global saat ini senilai 22 triliun. Dan kami memiliki jumlah uang beredar global 2 sebesar 122 triliun. Dan sejauh yang saya lihat, ini mengatakan bahwa Ethereum berpotensi menjadi 100% dari layanan keuangan global, yang tampaknya tidak terlalu mungkin. Saya dapat melihatnya mengambil bagian dari layanan keuangan global, tetapi menjadi 100%. Dan kecuali saya kehilangan sesuatu, saya akan mengatakan ini agak ambisius. Sekarang Anda bisa mengatakan dalam 10 tahun, dan layanan keuangan global akan jauh lebih besar itu sendiri. Jadi Ethereum mengambil bagian ini maka jenis berhasil. Tapi, itu tidak terlalu jelas. Tetapi juga menyebutkan teorema yang memiliki potensi untuk menangkap sebagian dari jumlah uang beredar global senilai 120 triliun dolar. Beberapa mungkin itu akuntansi untuk beberapa ini juga. Sekarang umumnya, ketika saya melihat prediksi harga yang sangat besar, saya biasanya akan menggunakan setengah dari angka itu atau seperempat dari angka itu, dan kabar baiknya.
adalah itu masih membuat teori dan merupakan salah satu investasi terbaik dalam 10 tahun ke depan. Jadi itu adalah kunci bagi saya dan bagaimana Ethereum dapat tumbuh 75 kali dalam 10 tahun ke depan hingga kapitalisasi pasar 20 triliun dolar. Dan untuk meringkas hal-hal, sejak tahun 2000 dan kelahiran internet, kami sekarang telah beralih dari era industri ke era digital karena kami menghabiskan lebih banyak waktu kami untuk bisnis online. Kota-kota menghabiskan lebih banyak dan lebih banyak untuk menjangkau kita. Dan ini hanya akan meningkat begitu kita mulai membangun dunia virtual kita. Ethereum adalah pemain dominan dalam hal platform kontrak cerdas dan telah melahirkan revolusi keuangan. Dan karena Ethereum terus mengambil pasar dari layanan keuangan tradisional, dan juga berpotensi dari ujung global hingga jumlah uang beredar, kita bisa melihatnya tumbuh menjadi lebih dari 20 triliun dolar nilainya. Dan bahkan jika kita tetap super konservatif dan hanya mengambil seperempat dari jumlah itu masih memberikan hampir 20 kali membuat Ethereum menjadi salah satu investasi terbaik dekade ini.